Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita awali berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan. Yang menjawab salam saya semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia dan bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik dan mencapai cita-cita dengan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kompak sekali kalian. Bapak sangat senang dengan semangat kalian ya, masih semangat ya. Hari ini anak-anak kita akan belajar sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok pada pertemuan kali ini membahas dua hal ya. Yang pertama, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah upaya mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Anak-anakku, materi ini terdapat di buku PPKN kelas 9. Kalian bisa pelajari dan baca pada bab 2 sub C, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, tujuan mempelajari pada sub materi ini adalah yang pertama, nanti setelah kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas maupun dengan daring dengan menggunakan aplikasi Google Suite Classroom ya maupun dengan WA, peserta didik dapat satu, menganalisis sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, bisa menentukan sikap terhadap suatu kasus berkaitan dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menyajikan laporan hasil telaah mengenai sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk membaca dengan cermat dan teliti. Yang kelima, menyajikan hasil kerja kelompok 2.3 tentang upaya mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai lingkungan. Kemudian secara sikap nanti kalian bisa mengembangkan sikap bersyukur atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta percaya diri. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, anak-anak harus mengembangkan kegiatan pembelajarannya, termasuk dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh maupun dengan PTM terbatas. Yang pertama, membaca, mempelajari buku materi pelajaran tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada buku PPKN halaman 45 sampai 50 dan pada laman atau link YouTube yang nanti akan saya share. Yang kedua, menganalisis video pembelajaran tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 pada link yang nanti akan saya share.
Kemudian yang ketiga, membaca, menjawab pertanyaan dalam wacana tentang penyebaran narkoba di kalangan remaja dan siswa. Yang keempat, mengerjakan tugas kelompok 2.3 tentang upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Yang kelima, nanti kalian berdiskusi melalui tatap muka terbatas, daring maupun dengan Google Meet ya, bisa juga. Terus peserta didik kalian mengerjakan tes akhir atau post test dan merefleksi kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaiannya anak-anak tetap meliputi 3 macam aspek penilaian. Yang pertama penilaian sikap, di mana teknik penilaiannya nanti melalui lembar pengamatan, instrumennya adalah lembar pengamatan selama daring maupun secara tatap muka terbatas yang memuat aspek sikap bersyukur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Kemudian penilaian pengetahuannya adalah penugasan mandiri ya 2.5 dan tes tertulis pada pertemuan berikutnya, di mana instrumen soalnya adalah dalam bentuk pilihan ganda yang soal ulangan ya. Yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi penilaiannya dan produknya lembar kerja peserta didik berupa tugas kelompok 2.2 dan pengamatan tentang keaktifan dalam bertanya jawab, memberikan saran, masukan, kritik, dan sebagainya. Demikian anak-anak kelas 9 yang keren, yang hebat ya. Demikian pendahuluan pada pertemuan ke-9 kali ini. Mudah-mudahan nanti kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, baik yang secara daring maupun dengan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga harapannya dapat meningkatkan kompetensi yang diharapkan. Dan mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini bisa menerapkan ilmu pengalaman yang kalian peroleh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan diri kalian menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila, nasionalis, dan peduli terhadap lingkungan sebagai wujud bangga akan tanah air Indonesia. Terima kasih, selamat belajar pada kegiatan inti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.